warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat semua yang baru. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi dari alim. Yang saya hormati Al-Mahmud, yang guru kita tercinta Al-Mahmud Ustaz Ahmad nafa'anallah bi kulli hayati. Semoga dengan adanya beliau makin panjang umurnya, sehat walafiat, dibukakan segala pintu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada ayah anda, Bapak saya tercinta Al-Habib Novel bin Ali Al-Habsyi. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan beliau sehat walafiat, bukakan pintu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada bapak-bapak tidak lupa juga yang sudah jauh datang dari rumahnya, wabil khusus yang dari Bekasi, masya Allah. Semoga keluarga kita dan juga ibu-ibu tercinta, semoga keluarga kita dari majelis ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dibukakan pintu-pintu rahmatnya oleh Allah, dan diberikan ketenangan jiwa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita taufik serta inayah, yang dimudahkannya kita untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis. Ini bukan sesuatu yang mudah, ya Bu. Ini bukan sesuatu yang mudah. Karena ada aja godaannya. Makanya dibilang ini adalah sebuah taufik. Kenapa? Karena kita bisa, banyak orang yang diberi kesehatan di luar sana. Benar nggak? Diberi sehat, diberi rezeki, diberi waktu yang luang, tapi nggak gampang untuk melangkahkan kakinya untuk menuju majelis. Ini adalah sebuah rezeki untuk kita. Dan tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tanpa beliau kita sekarang masih di dalam kegelapan. Dikatakan di dalam Al-Quran, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Nabi yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Dulu zaman jahiliyah itu dibilang zaman kegelapan. Jadi gelap ini bukan maksudnya ya gelap karena waktu itu tidak ada agama. Di sana orang-orang pada tawaf tanpa busana, mengubur bayi-bayi mereka, mengubur bayi perempuan mereka. Dikatakan dalam Al-Quran, fa idza busyira ahaduhum bil untha walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jika mereka diberi kabar gembira, dikasih kabar gembira sama ibunya, sama istrinya, nih
bapak dapat bahasa gampangnya. Ini bapak dapat anak perempuan. Walla wajhuhu muswaddan. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi hitam, menjadi marah. Itulah jahiliyah. Dan alhamdulillah dengan adanya Nabi, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita ilmu untuk meninggalkan sifat-sifat jahiliyah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, bagaimana cara kita mendapatkan manisnya iman? Ada yang tahu nggak? Bagaimana caranya kita mendapatkan kelezatan di dalam beriman? Mungkin selama ini yang kita tahu beriman, tapi nggak pernah ngerasain manisnya iman. Beriman sama Allah, beriman sama Nabi, kita sholat, tapi nggak pernah mendapatkan apa itu manisnya dalam sholat. Dikatakan kaifa najidu halawatul iman? Bagaimana cara kita mendapatkan manisnya dalam beriman? Al-uns fi makhlukillah, bersikap lemah lembut, bersikap ramah dengan makhluknya Allah, berbuat baik kepada cintanya Allah, dan cinta kepada yang dicinta, yaitu saudara kita muslim dan mukmin. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang mukmin yang laki-laki dan orang mukmin yang perempuan, mereka adalah penolong bagi mukmin yang lain. Fa asbahtum, dikatakan di dalam ayat yang lain, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah jadikan kalian semua dengan nikmatnya Allah, dengan anugerahnya Allah sebagai saudara. Dan ini adalah sebuah anugerah yang besar. Dan jangan kita kira semua agama itu isinya cuma sholat malam, sholat ibadah, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat lain-lainnya. Agama bukan cuma itu. Agama itu apa? Agama itu bersifat baik kepada saudara mukmin. Jangan kalian kira agama itu cuma sembahyang dan hati kita setiap hari dipenuhi oleh kebencian kepada saudara muslim lainnya. Nauzubillah min dzalik. Ketika kita wudu, itu kalau kita belajar bab fikih, pertama kali pasti yang diajarin apa? Bab toharoh. Pasti bab toharoh yang diajarin, benar nggak? Toharoh, bersuci. Dan di situ bersuci apa yang kita sucikan? Katanya najis itu ada dua, najis hissi wal ma'nawi. Najis yang ada di dalam diri kita ini, najis nih yang di dalam hati. Sama najis yang nampak. Bol, kencing, kotoran, itu najis yang nampak. Dan ada najis yang di dalam hati. Dan dibilang ulama bersepakat najis yang di dalam hati itu lebih busuk, lebih parah dibandingin najis yang di luar. Apa najis yang di dalam hati? Kita masih suka suzon sama saudara muslim, masih suka ghibah. Ini najis yang mesti kita hilangin. Kalau misalkan ini disuruh bersih, disuruh wudu, maka basuhlah hati kalian. Basuhlah hati kalian dengan air mahabbah, air kasih sayang kepada saudara muslim lainnya. Dikatakan di dalam hadis, khoslatani, ada dua perkara, laisa fawqahuma khairun, yang mana dua perkara tersebut tiada yang menandingi kebaikannya. Maksudnya ini dua perkara ini paling atas sudah, paling top,
Yang pertama apa? Al-husnuzon. Al-husnuzon billah. Husnuzon kepada Allah. Nah ini kita banyak sekarang nih dari diri kita ini banyak ya yang masih suka mikir, aduh gimana ke depannya. Benar nggak? Ada mikirin, ada rasa khawatir dengan masa yang akan datang, masa depan. Ini salah satu suzon sama Allah. Dikatakan di dalam Al-Quran, "Fama waddukum birabbil alamin." Terus bagaimana perasaan kalian kepada Allah yang menciptakan alam? Istilahnya kepada bos yang suka ngasih gajian, yang kadang-kadang ngasih mingguan nih, jangan deh duit. Ntar sebulan dikasih duit lagi, bener nggak? Kita suka husnuzon, bener nggak? Oh ini orang baik, kasih gue duit mulu. Kita ngeliat dia aja lewat senyum, bener nggak? Terus bagaimana husnuzon kita kepada Allah? Nyambung kayak ini Bu? Nyambung. Terus bagaimana husnuzon kita kepada Allah? Dan yang kedua apa? Al-husnuzon bi ibadillah. Husnuzon kepada hamba-hambanya Allah. Husnuzon kepada hamba-hambanya Allah. Yang pertama husnuzon kepada Allah, dan yang kedua husnuzon kepada hamba-hambanya Allah. Dan husnuzon kepada hamba-hambanya Allah, ulama bersepakat apa? Tidak ada husnuzon yang lebih baik selain husnuzon kepada guru kita. Husnuzon kepada guru. Di antara hamba-hambanya Allah yang harus kita husnuzon itu adalah guru kita. Itu bukan kata aneh, kata ulama. Ulama al-ittifaq bilang husnuzon kita kepada guru itu lebih baik kepada guru sebelum husnuzon kita kepada guru diutamakan. Pada orang tua itu diutamakan. Apalagi nauzubillah min dzalik ada yang husnuzon kepada Nabi. Nah dan yang kedua apa? Wa khuslatani, dan ada dua perkara laisa, yang keburukan ini tidak ada menandinginya. Pertama apa? Suzon billah. Kebalikannya, suzon kepada Allah. Dan yang kedua suzon kepada hamba-hambanya Allah. Maka dari situ ya kita sama-sama kita belajar, kita perbaiki hati kita dengan datangnya kita ke majelis, benar nggak? Dengan datangnya kita majelis itu yang buat hati kita ini jadi kenyang sama dunia, yang buat, yang ngeluarin, yang ngebersihin kotoran hati kita seperti suzon, seperti buhut, benci kepada saudara muslim tiba. Itu yang ngebersihin ketika kita datang ke majelis. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang ngomong, diturunkan sakinah, ketenangan jiwa pasti ada, dan dilimpahkan rahmat kepadanya. Sebagaimana yang Nabi ngomongin, sebagaimana Nabi bersabda, wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika. Bahkan Allah mengutus para malaikat, innalillah malaikatu sayyahin. Apa itu sayyahin? Sayyahin itu yang suka berpatroli. Kalau misalkan di kantor masih ada yang menjaga satpam di depan, benar nggak? Nah Allah juga punya malaikat. Yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang berpatroli. Kita keliling kemana nih, berpan Cilangkap ini muter-muter. Ini kita nggak lihat. Keliling. Faidah apabila mereka melihat di situ ada nama Allah yang diagungkan, ada nama Allah yang dibacakan, dia berzikir, dia bermunajat, dia berdoa, dia minta ampunan kepada Allah, maka malaikat tersebut melapor langsung
dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan Allah menyebutkan nama orang-orang tersebut di kehadirannya. Maksudnya gimana? Disebutin nih, si Fulan nih, rajin datang majelis. Nih, si ini nih, capek-capek pulang jauh-jauh dari kerja, nyempetin waktunya di majelis. Maka video cukup sampai sini. Minta maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.